Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada hambanya, disilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita dalam kondisi sehat pada hari ini berkumpul kembali ya, bersyukur ya. Baik ya, puji Tuhan ya, masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan juga masih dalam situasi yang tenang, aman, tentram, meskipun isu-isu sosial politik sudah mulai bikin tegang-tegang lagi nih ya. Baru-baru ini penembakan pendeta di pedalaman itu juga sudah bikin kita, wah, kadang-kadang saya berpikir begini saudara-saudara ya, ada salah satu aspek positif dari kehadiran COVID itu suasana sosial politik itu sempat tenang ya. Setelah kita sempat gonjang-ganjing dengan rusuh-rusuh apa itu, ketika COVID itu sempat tenang karena semua konsentrasi menghadapi musuh yang sama. Tapi ketika COVID ini teratasi dan katanya bulan Januari itu nanti akan obat COVID itu akan di-launching ya oleh Menteri BUMN kalau tidak salah. Nah, kita siap-siap saja nih, keadaan sudah normal kembali, isu-isu sosial politik bisa saja naik kembali, dan kita mulai merasakan tegang-tegang lagi, kita nggak tahu ya saudara ya. Intinya sih di mana kita hidup nggak pernah akan ada tempat yang tenang ya. Jadi memang di mana kita hidup, pada akhirnya sih kembalinya cuma kepada Tuhan Yesus saja sih. Jiwa kita mendapatkan ketenangan. Di luar itu ya kita mau lari kemanapun kita nggak akan pernah bisa tenang. Nggak ada tempat yang aman di dunia ini. Nah, karena itu saudara-saudara, jadi hari ini kita bersyukur karena masih bisa berkumpul ya. Temanya secara umum tentang memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, memuliakan Tuhan itu apa sih? Memuliakan kan artinya mengagungkan, membesarkan, membuat nama Tuhan menjadi harum, meskipun namanya sudah harum. Saudara-saudara, pernah saya waktu remaja pimpin pujian, saya waktu itu mungkin masih kuliah-kuliah S1 atau bagaimana, pokoknya masih remaja lah. Saya tuh pimpin pujian, kemudian saya ketika mimpin pujian di ibadah pemuda itu atau ibadah remaja itu, saya mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak menyanyi memuji Tuhan, tidak menyanyi memuliakan Tuhan, Tuhan tetap akan mulia, begitu ya. Karena kemuliaan Tuhan itu tidak tergantung apakah Anda itu menyanyi atau tidak menyanyi, begitu ya. Nah, waktu itu pendeta yang ada di tempat duduk jemaat itu kemudian senggol teman saya, dia tanya, ini yang pimpin pujian ini anak STT atau bagaimana? Oh bukan Pak, dia mahasiswa jurusan bukan STT begitu ya. Nah saudara-saudara, karena memang kita perlu belajar memiliki pengertian kemuliaan Tuhan itu tidak tergantung pada kita manusia. Kalaupun kita berhenti memuliakan Tuhan, bahkan ketika di dunia ini hanya cuma ada satu orang yang memuliakan Tuhan, dan itu seorang anak kecil sekalipun, Tuhan akan tetap mulia begitu. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak seperti lampu yang tergantung arus listriknya ya. Kalau arus listriknya kuat ya cerah, kalau arus listriknya tanggung-tanggung ya semua alat elektronik rusak begitu ya. Kalau arus listriknya nggak ada ya padam. Nah, kemuliaan Tuhan tidak seperti lampu bohlam yang tergantung arus listrik ya. Tapi Tuhan pada dirinya memang mulia. Nah, saudara, lalu apa artinya memuliakan Tuhan? Ya, kita memuliakan Tuhan artinya kita menegaskan apa yang memang pada dirinya Tuhan tuh begitu ya. Kita hanya menegaskan atau mengakui apa yang memang pada dirinya tuh memang begitu ya. Mulia ya, Tuhan tuh memang mulia. Tidak tergantung pada kita mau nyanyi atau nggak nyanyi, tidak tergantung pada pengakuan kita, manusia berdosa ini. Nah, ayat yang kita baca tadi, kalau Bapak Ibu sebetulnya mau menghafalkan, itu cukup mudah karena memang ayatnya itu dari Mazmur 29 ayat 2 dan 1 Tawarik 16 ayat 29 yang dibaca oleh Pak Purba tadi, itu bunyinya sama. Ya, bunyinya sama, cuma ada perbedaan satu kalimat di tengah-tengah ya. Kalau kita lihat Mazmur 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Nah, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 juga bunyinya sama ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Ya, kemudian di dalam Mazmur dikatakan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, di dalam 1 Tawarik juga ada kalimat yang mirip, di kalimat terakhir itu sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, yang membedakan hanya kalimat di tengah-tengah itu ya. Dalam 1 Tawarik 16 ada tambahan kalimat, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Nah, jadi kalau mau menghafal sebetulnya tertolong ya, karena kalimatnya mirip saja. Nah, saudara, saya akan bacakan renungannya.
Dan saya akan nanti meminta bantuan beberapa teman untuk membaca ayatnya ya, supaya kita juga buka-buka Alkitab. Jadi siapkan Alkitab di dekat saudara-saudara. Saya akan bacakan alinea pertama dulu. Ada satu bahan katekisasi dari abad pertengahan, itu berarti dari tahun-tahun sebelum Pak Edi lahir bahkan ya. Ada bahan katekisasi dari abad pertengahan, yaitu Katekismus Westminster, karena dibuat di kota Westminster. Dalam katekisasi tersebut, kalimat pertama dinyatakan, apakah tujuan utama hidup manusia? What is the chief end of man? Maka jawabannya adalah, tujuan hidup utama manusia adalah memuliakan Allah, to glorify Him, dan menikmati Dia, menikmati Allah selama-lamanya, and enjoy Him forever. Nah, saudara, jadi tujuan hidup manusia itu memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Saudara, kalau merenungkan satu kalimat ini aja luar biasa sekali ya, saudara ya. Memuliakan Allah itu bukan suatu hal yang menjemukan ya, tetapi sesuatu yang sebetulnya diiringi dengan menikmati, kenikmatan. Nah, Allah memanggil kita di alinea kedua menjadi orang percaya untuk memuliakan Allah. Allah memanggil kita, maksudnya menjadikan kita orang Kristen, semata-mata hanya untuk memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu jangan salah sangka ya, kita menjadi orang Kristen itu bukan untuk memenuhi aturan-aturan tertentu, harus A, harus B, harus A, harus B. Agama Kristen itu utamanya bukan agama peraturan begitu. Kalau semua agama lain itu isinya peraturan. Kalau Bapak Ibu perhatikan agama-agama yang lain itu bahkan untuk makan saja harus tangan tertentu, nggak boleh sembarangan tangan loh. Tangan kiri itu makan tuh nggak boleh. Di agama tertentu tuh makan sambil berdiri tuh nggak boleh. Ya, di agama tertentu tuh bahkan untuk memasukkan tangan ke baju tuh harus tangan sebelah mana tuh diatur. Jadi dalam agama-agama dunia itu semua tuh ada aturannya, tetapi agama Kristen itu hakikatnya bukan aturan. Ya. Nah, saudara, hakikatnya agama Kristen apa sih? Hakikatnya adalah kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Nah, otomatis kalau kita rindu memuliakan Allah, pasti kita akan memperhatikan aturan-aturan. Ya, otomatis kita harusnya memperhatikan hukum-hukum Allah. Tapi bukan itu utamanya, ya. Peraturan itu bukan utamanya. Tetapi kita dipanggil untuk memuliakan Allah, menyenangkan, membesarkan, mengharumkan nama Allah. Nah, David G. Hagopian, seorang penulis yang bukunya hari-hari ini saya sedang baca ya, menyatakan bahwa kita dipanggil untuk mencerminkan atau mendeklarasikan kemuliaannya di dalam kehidupan kita sendiri, untuk hidup sedemikian rupa sehingga memberi kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kita dipanggil untuk mencerminkan atau mendeklarasikan kemuliaannya di dalam kehidupan kita sendiri, untuk hidup sedemikian rupa sehingga memberi kepada Tuhan kemuliaan namanya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan postingan-postingan status WA saya, bagi yang follow status WA saya ya, itu saya kutip dari buku, Bagaimana sih Orang Memuliakan Allah. Nah, saya sempat buat postingan-postingan, saya sengaja senang bikin postingan-postingan yang ya akhirnya banyak orang hubungi saya, japri saya karena mereka merasa diberkati ya. Misalnya postingan dari kata-kata dari tokoh William Perkins ya, seorang tokoh Puritan di Inggris mengatakan, pekerjaan menggembalakan domba sama baiknya di hadapan Allah dengan pekerjaan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, atau seorang pejabat di dalam memerintah, atau seorang hamba Tuhan dalam berkhotbah. Jadi dengan pekerjaan sebagai gembala domba, sebagai hakim, sebagai pejabat, kita bisa memuliakan Tuhan, tidak harus di mimbar gereja. Michael Horton, seorang pemikir sarjana dari aliran Reform ya, mengatakan begini, bahkan memerah seekor susu sapi. Nah, saya dulu waktu TK, saya tinggal di satu kota di mana saya tiap kali berangkat ke TK itu saya lewat kandang sapi, Bapak Ibu. Jadi saya sangat akrab dengan sapi dari sejak awal saya tumbuh jadi anak ya. Bahkan memerah susu seekor sapi untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan sesama adalah sebuah aktivitas rohani. Jadi yang namanya aktivitas rohani itu bukan hanya pelayanan kayak saya gini, sharing firman gini, bukan, tapi memerah susu sapi pun perkara rohani. Nah, saudara, kemudian saya juga posting ungkapan dari William Tyndale dari Inggris ya, seorang penerjemah Alkitab. Dia mengatakan begini, di mata Allah tidak ada perbedaan antara mencuci piring dan mengkhotbahkan Injil. Nah, ini pasti ibu-ibu senang sekali ya. Tidak ada perbedaan antara mencuci piring dan mengkhotbahkan Injil. Nah, maksudnya apa, saudara? Maksudnya
pemberitaan Injil itu tetap merupakan keharusan agar orang diselamatkan. Tidak mungkin orang diselamatkan kalau tidak ada Injil diberitakan. Tapi jangan anggap rendah pekerjaan sehari-hari, karena pekerjaan sehari-hari bisa dijadikan Tuhan untuk menjadi cara kita memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ketika saya SMA pertama kali percaya Yesus ya, kenal Tuhan Yesus ya, salah satu yang membuat mama saya heran tuh karena tiba-tiba Nur Cahyo rajin cuci piring. Ya, itu yang pertama kali bikin orang tua saya heran. Ini kenapa anak-anak ini tiba-tiba kesambet setan apa ya, tiba-tiba kok rajin cuci piring begitu. Nah, saudara, jadi tidak ada perbedaan antara mencuci piring dan mengkhotbahkan Injil di mata Allah. Dua-duanya bisa dipakai Allah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian terakhir kata-kata dari Martin Luther ya, bapak reformasi Protestan, di bapaknya kita semua ya. Di mata Allah, pekerjaan pelayanan gerejawi sama sekali tidak lebih unggul. Artinya pekerjaan saya sebagai pendeta tidak membuat saya lebih baik ya daripada pekerjaan sebagai petani di ladang atau pekerjaan perempuan mengurus rumah tangga. Karena itu orang-orang seperti kaum ibu itu, saya dulu pernah diprotes istri saya karena saya ngomong begini ya di depan jemaat ya. Saya ngomong gini di depan jemaat. Saudara-saudara, jangan takut kalau pekerjaan Anda hanya seorang ibu rumah tangga. Istri saya protes. Hanya, ya, ibu rumah tangga itu bukan hanya, begitu ya. Ibu rumah tangga itu luar biasa ya. Tanpa ibu rumah tangga, nggak bisa jadi bapak rumah tangga. Jadi, ibu rumah tangga itu bukan hanya. Itu pekerjaan yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, jadi di mata Allah, pekerjaan pelayanan gerejawi sama sekali tidak lebih baik, tidak lebih unggul dari pekerjaan petani di ladang atau pekerjaan perempuan mengurus rumah tangga. Nah, terakhir saya kutipkan dari kata-kata David G. Hagopian sendiri. Janganlah kita berpikir bahwa kita menyinggung Allah ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada pekerjaan kita. Sesungguhnya kita menyinggung Allah ketika kita tidak mengarahkan pikiran kita kepada pekerjaan kita. Karena kita harus melayani dan memuliakan Dia melalui pekerjaan kita. Ya, saudara, jadi kita memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. Jadi yang statusnya pelajar ya tugasnya belajar, gitu. Yang statusnya bapak rumah tangga ya tugasnya bekerja, cari nafkah. Yang tugasnya ibu rumah tangga ya mengurus rumah. Semua ada bagiannya dan semua dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nggak ada yang lebih baik sih ya. Ya. Nah, saudara, sekarang saya akan lanjutkan alinea berikutnya. Dalam alinea berikutnya dikatakan di sini ada beberapa ayat ya. Sekarang bagaimana ya cara memuliakan Tuhan? Bagaimana agar hidup kita memuliakan Tuhan? Nomor 1, dengan memuji dan menaikkan syukur kepada Allah. Nah, ini paling umum lah ya. Kita memuliakan Allah dengan memuji Tuhan. Kayak tadi kita nyanyi ya. Menaikkan syukur, bersyukur. Satu komplek SMP di SMP Polima ternyata negatif hasil swabnya, kita bersyukur. SMP 3, SMP 5. Mazmur 50 ayat 23 ya, Mazmur 50 ayat 23. Bisa minta tolong Bu Edi ya, bacakan ya Bu. Bu Edi. Ayo Bu, Mazmur 50 ayat 23. Setelah ini Mazmur 86 ayat 12, minta tolong Bu Rifli ya, Bu Rifli, Mazmur 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12. Sekarang Bu Edi dulu, silakan Bu. Mazmur 50 ayat 23. Mazmur berapa? 50 ayat 23. Nomor 50, Bu. Ayat 23. Iya. Siapa yang mempersembahkan syukur itu apa enggak? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, yang menaikkan korban syukur memuliakan namanya. Jadi bersyukur itu sesuatu yang luar biasa loh, saudara ya. Bersyukur, hanya bersyukur aja, itu sudah memuliakan Tuhan ya. Bangun pagi, puji Tuhan masih melek, ya. Puji Tuhan hari ini bisa mandi, hujan turun misalnya begitu ya. Mazmur 86 ayat 12, silakan Bu Rifli. Ya, Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya.
Nah, Bapak Ibu, jadi jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur kita memuliakan Tuhan. Nomor 2, takut akan Allah dan menyembah Allah. Itu salah satu cara kita memuliakan Tuhan, takut akan Allah. Silakan Pak Peki, Wahyu 14 ayat 7, dan ada siapa lagi di sini, minta maaf, Pak Yoniman Ronting, 1 Tawarik 16 ayat 29, dan, tadi sudah kita baca Pak ya, nggak apa-apa Pak ya, 1 Tawarik 16 ayat 29, ayat hafalan kita, yang isinya sama dengan Mazmur 29 ayat 2. Jadi yang Mazmur tidak usah Pak, 1 Tawarik 16 ayat 29 saja. Silakan Pak Peki, Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya. Silakan Pak Ronting. 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi cara memuliakan Tuhan adalah dengan hidup takut akan Allah dan menyembah Allah dengan berhiaskan kekudusan. Kekudusan berarti ya dengan takut akan Allah juga ya. Saudara, ini menjadi moto tentunya di sekolah kita sudah familiar ya, takut akan Allah. Nomor 3, mengekang diri atau menahan diri dari berdosa dengan tubuh kita terhadap Allah. Silakan Pak Tobias. 1 Korintus 6 ayat 20. Kemudian yang nomor 4, yang Roma 4 ayat 20, nanti minta tolong ya. Ada Pak Yuridis. Halo, selamat malam Pak Pendeta. Ini kehormatan buat kita nih, Pak Yuridis ada bersama kita dengan Ibu. Ya, Pak Yuridis nanti minta tolong ya Pak ya, 1 Korintus 6 ayat 20 Pak ya, kita rindu dengar suaranya nih. 1 Korintus 6 ayat 20, Roma 4 ayat 20 ya, Pak Yuridis, Roma 4 ayat 20. Kemudian tadi yang 1 Korintus 6 ayat 20 Mas Tobias ya, Pak Tobias. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudara, kalau kita di Kalam Kudus ya sudah jelas ya, salah satu prakteknya menjaga diri dengan kesehatan, menjaga diri dari hal-hal yang merusak tubuh, itu memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kemudian bertumbuh kuat di dalam iman kita kepadanya. Pak Pendeta akan membantu membacakan buat kita Roma 4 ayat 20. Ya, terima kasih. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, saudara, kita diperkuat dalam iman kita ketika kita bertumbuh kuat di dalam iman kita memuliakan Allah. Nah, masalahnya kita bertumbuh nggak, saudara-saudara ya? Yang kelima, berbuah bagi Allah. Yohanes 15 ayat 7-8. Silakan Bu Rita, Yohanes 15 ayat 7-8, atau Pak Markus salah satu boleh. Kemudian yang nomor 6, Matius 5 ayat 16, ada Bu Leni ya. Monggo Bu Leni. Mungkin Miss Herlin hari ini belum bisa ya, karena Miss Herlin sedang sakit gigi ya. Itu lebih sakit dari sakit hati kayaknya, Miss. Jadi sekarang mungkin nanti yang Matius 5 ayat 16 Bu Leni ya. Silakan Yohanes 15, berbuah bagi Allah. Bu Dice. Yohanes 15 ayat berapa, Pak? 7-8. Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, memuliakan Allah dengan berbuah. Tidak hanya kuat di dalam iman, bertumbuh dalam iman, tapi juga berbuah. Bisa buah karakter, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa, ya berbuah. Yang keenam, menaati Dia dalam melakukan perbuatan baik. Monggo Bu Leni. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ketika kita melakukan perbuatan baik, Allah dimuliakan. Wah, anak Tuhan ini kok baik sekali ya, lain sekali dengan yang lain. Yang terakhir, silakan Bu Lili, 1 Korintus 10 ayat 31. Dan nanti ada Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3 nanti minta tolong dibacakan oleh Novita ya. Novita, halo, selamat malam. 1 Korintus 10 ayat 31. Novita nanti Ibrani 1 ayat 3 ya. Yang ketujuh, yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Melakukan makan, minum, ataupun sesuatu yang lain, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Saudara, ini adalah 7 hal, sebetulnya ada banyak sekali cara kita memuliakan Allah, tapi yang 7 ini saja kalau kita melakukan itu sudah puji Tuhan ya. Bersyukur, takut akan Allah, menyembah Tuhan, menjaga tubuh kita tidak berdosa, menjadi kuat, bertumbuh dalam iman, berbuah banyak lewat pelayanan, lewat jiwa-jiwa yang kita injili, atau lewat karakter, kemudian melakukan perbuatan baik, itu cara-cara untuk memuliakan Allah. Bahkan melakukan segala sesuatu, termasuk makan dan minum, dan yang lain-lain untuk memuliakan Allah. Saudara, kita harus hidup dengan mencerminkan dan mendeklarasikan kemuliaannya di dalam semua yang kita percaya dan lakukan. Ya, puji Tuhan hari ini saya bisa dengar suara-suara dari teman-teman ya, karena kita baca bergantian. Hidup memuliakan Allah berarti hidup memperlihatkan Kristus yang telah mati dan bangkit itu melalui hidup kita. Karena apa? Silakan baca Novita Ibrani 1 ayat 3. Ada? Novita? Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan Ya, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya. Oke, saudara, jadi Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi bagaimana kita melihat Allah yang mulia itu dengan melihat Yesus Kristus. Dengan demikian ketika kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, demikian kita juga semakin juga memancarkan kemuliaan Allah. Saudara, Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, memampukan kita dengan kuasanya untuk mencapai hal itu. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Menjadi serupa dengan Yesus, berarti kita juga belajar untuk memancarkan Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, minta maaf kalau tidak semuanya kebagian untuk membaca ayat hari ini, tapi renungkan hal ini ketika nanti tiba waktunya bersekutu dengan suami atau istri di rumah dengan anak-anak ya. Yang nomor 1, apa tujuan hidup kita sampai detik ini? Sudahkah tujuan hidup kita itu memuliakan Allah atau memuliakan hal-hal selain Allah? Mungkin kita memuliakan nama kita sendiri, memuliakan karir kita, memuliakan organisasi di tempat di mana kita bernaung, atau kita selalu inginnya memuliakan Allah. Yang kedua, dalam aspek apa, misalnya dari 7 tadi ya, minimal dari 7 tadi, dalam aspek apa kita masih harus terus untuk belajar memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu silakan refleksikan secara pribadi, dan juga silakan Bapak Ibu bisa berbagi dengan istri, suami, anak-anak, kira-kira dari 2 pertanyaan ini, hal-hal apa yang hari ini Tuhan bicara kepada kita. Apakah dari Pak Pendeta Yuridis ada yang mau ditambahkan tentang memuliakan Allah ini? Monggo Pak, silakan. Kalau ada hal-hal yang ingin supaya jadi berkat buat kita semua, Pak. Terima kasih Pak Cahyo.
Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara pada kebaktian Rayon pada malam hari ini. Kami masih sore di sini. Saya pikir sudah cukup. Saya senang bisa mendengarkan suara Pak Pendeta, dan demikian juga saya melihat wajah-wajah saudara-saudaraku di Jayapura, dan bisa mendengarkan juga beberapa saudara yang sudah membacakan nas kitab suci pada malam hari ini, dan itu juga sudah memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak. Hari ini Pak Yuridis memuliakan Allah dengan menyampaikan ucapan syukurnya ya, karena bisa mendengar dan bertemu dengan kita semua, juga melihat Bapak Ibu melayani dengan membaca ayat firman Tuhan hari ini. Betul, betul. Saudara, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan ya. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya setelah ini ya, saudara ya, kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut.